Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shadaqallahul adzim. Jabal Kurban, gunung di mana riwayat kurban itu terjadi. Sekarang dikasih nama Jabal Kurban. Bukti bisu di sana ada kayak semacam bangunan gubuk begitu, gubuk tua di atas, Masjid Khaif di bawahnya. Kemudian itu ada di area Mina. Di area Mina. Jabal Kurban itu di area Mina. Kemudian medannya sangat terjal dan begitu naik turun berbatu-batu. Maka wajar pada saat itu Nabi Ibrahim gangguannya adalah sangat banyak. Dari beberapa setan-setan yang mengganggu agar jangan disembelih Ismail, itu banyak sekali. Ibrahim dengan kokoh imannya kuat, setan tidak bisa tembus. Istrinya, Ibu Hajar, yang digoda, diganggu agar batal, jangan sampai terjadi kurban. Istrinya juga kuat, Nabi Ismail sendiri. Ya. Setan menggoda Nabi Ismail. Tiga-tiganya kuat, maka terjadilah penyembelihan kurban. Tetapi gangguan-gangguan itu terus kepada keluarganya maupun kepada Nabi Ibrahim, dilempar batu. Itulah lambang lontar jumroh untuk jamaah haji. Jadi di sekitar situ jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo Jabal Kurban ke rental jumroh. Jumroh Aqobah, jumroh Ula, jumroh Wusta. Jumroh Ula yang kecil, jumroh Wusta sedang, jumroh Aqobah yang besar. Dari situ peristiwa itulah sampai sekarang diabadikan dengan berkurban. La yanalullaha luhumuha wala dimauha wala yanaluhut taqwa minkum. Allah itu tidak menerima darah dan dagingnya orang yang berkurban, akan tetapi Allah itu menilai ketakwaannya, keikhlasan dan ketakwaan yang berkurban. Maka kurban adalah atas dasarnya itu adalah karena Allah. Jangan sampai kita kurban itu supaya dipuji orang, supaya dianggap hebat, sehingga berlomba-lomba dengan masjid yang lain, ingin mengalahkan masjid yang lain atau ingin mengalahkan tempat yang lain. Kita banyakin aja kurban yuk, biar sana kalah. Ini mohon maaf, luruskan niat kita. Kalau mau berkurban atau menjadi panitia kurban, itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah melihat kurban bukan dagingnya banyak, ya, tetapi karena keikhlasan dan ketakwaan. Ini bagi yang kurban. Bagi pemotongnya lillahi ta'ala. Niatkan itu adalah ibadah karena Allah. Sebab tanggung jawabnya berat, dunia akhirat tadi. Supaya hasil dagingnya itu tidak bau, hasil dagingnya tidak berkurang, tidak susut, hasil dagingnya itu halal, itu prinsip. Nanti akan dijelaskan kenapa orang menyembelih kambing maupun sapi dagingnya kok bau. Mungkin karena ada teori tersendiri. Bagaimana supaya jangan sampai bau tengik, supaya jangan bau yang gak enak. Daging kambing walaupun sudah tua, sudah pupak, sudah 2 tahun lebih, memenuhi syarat untuk kurban, baunya aja gak enak, bulunya, kita potong dagingnya tidak bau tengik. Rahasianya apa? Tunggu tanggal mainnya nanti. Nah, itu ada di sana itu tanggal mainnya.
Ada orang yang, waduh, dagingnya aja udah baunya nggak enak. Itu karena belum tahu rahasianya. Rahasianya ada di beliau nanti. Ada juga setiap kurban ada sapi yang lari, lepas, gila, nabrak ini, nabrak itu dan sebagainya. Lihat di beberapa videonya, mesti ada terjadi terus begitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Dan bagaimana supaya tidak terjadi? Di beliau nanti itu. Sapi itu hewan, tapi memiliki insting yang luar biasa. Ketika mendengar temennya dipotong, apalagi suaranya ngoroknya itu kedengeran, stres dia itu. Langsung dia stres. Begitu dia stres, yang terjadi dijatuhkan. Di sini juga berkali-kali. Tahun kemarin, yang terakhir itu susah sekali dijatuhkan. Mungkin di samping memang belum pernah latihan, ya. Sapinya ngedengerin itu temannya dipotong, deket masalahnya jaraknya. Nah, ini nanti solusinya bagaimana supaya jangan terjadi seperti itu. Betul-betul susah sekali dirobohkan. Yang terakhir itu susah sekali. Karena sudah berkali-kali ada berapa kali itu kedengeran itu. Apalagi ngelihat. Nah, kalau ngelihat dia itu bisa nangis. Sapi bisa berbesmili, Pak. Dilihat, kok matanya keluar air mata gitu. Ini kenapa bisa begitu? Nah, bagaimana supaya jangan sampai seperti itu? Akhirnya kita nggak tega. Itu kita tega, mau nyebelin jadi mundur. Bagaimana nih Juleha ini? Tanggung jawab ini kalau gitu. Jangan takut, ya. Harus berani, mentalnya ini perlu. Kita latihan memandikan jenazah, udah 5 kali angkatan. Yang netes baru berapa nih? Ustadz Sudarmono mana nih? Kiainya nih. Kiai memandikan jenazah. Dari sekian banyak pesertanya 40. Kalau kali 5 sudah 200 gitu. Alhamdulillah mulai ada yang bisa. Karena itu modalnya harus tega. Orang mati. Yang keluarganya aja nggak sanggup, harus tega. Nah, ini sapi juga. Tenaganya besar, ya. Kita harus menyembelih, diperhatikan banyak orang. Ya. Ini mesti mentalnya harus ditata betul supaya menjadi orang yang tega tapi proporsional, sesuai dengan tempatnya. Karena memang dibutuhkan untuk tegas dan tega, ya di situ. Tegel, tega harus muncul di situ. Jangan ragu-ragu. Ketika ragu-ragu, begitu pak begini, pisaunya mental, waduh, berbahaya itu. Jadi Nabi Ibrahim gangguannya banyak, sama dengan sekarang. Kalau orang mau kurban itu banyak. Cukup nggak nih? Cukup nggak nih? Aduh, ini anak butuh ini butuh motor, ini mobil di servis dan sebagainya. Aduh, saya nggak jadi kurban deh, kenapa? Nggak cukup, ya. Gangguan itu, setan itu. Maka ada yang modelnya nabung dari awal, ada yang modelnya itu spontan aja. Termasuk orang bercerita, kurban itu nanti akan menjadi tunggangan kita. Ketika orang itu kurbannya sapi, ditarikin satu orang 3,5 juta, dia di nomor 7. Pak Ustadz, ini nanti kalau jadi tunggangan saya dibuntut dong. Ini kurban kan jadi tunggangan kita masuk ke surga, begitu memudahkan kita ini, kata. Ini saya kan nomor 7, jadi saya dibuntut. Bukan itu, bapak-bapak, bukan itu. Keikhlasan dan ketakwaan kita, kurban lillahi ta'ala. Di Mekah kurban kita nggak tahu disembelih apa enggak, terserah. Karena Allah udah, ini buat kurban sekian, jam sekian, kurban sekian, bayar. Yang nyembelih siapa nggak tahu, dagingnya dikemanain nggak tahu. Tetapi kita kadang-kadang, namanya kita manusia di lingkungan seperti itu. Wah, itu mah panitianya mah ngamelnya ngamel. Ngambilnya banyak.
nggak dibagi-bagi kemana-mana buat panitia doang itu. Mau dibagi kemana kek? Mau dibagi kemana kan? Kalau sudah diserahkan kepada panitia, sudah nggak usah dipikirin. Ini orang yang kurban, ikhlas sudah. Di Mekah cuma bayar di bank malah, Al-Razi, ya, bayar, sudah tinggal ikhlas di Ta'ala. Kadang-kadang dagingnya dikirim ke negara-negara yang miskin, negara-negara yang butuhkan, ya, itu seperti itu. Nah, di kita dilatih keikhlasannya, bagaimana agar kita orang yang kurban itu nggak harus ngawasin terus nih, jangan-jangan nanti diumpetin sama panitia ini, ya. Diumpetin sekian, masa sapi sekian jadinya cuma sekian, wah jangan-jangan ini ada kecurigaan seperti ini, hilangkan itu, hilangkan kecurigaan seperti itu, ya, sampaikan. Jadi udah lillahi ta'ala. Kadang-kadang yang kurban kebagian paha belakang, umumnya kan begitu. Kalau sapi mungkin daging di kilo, berapa kilo, 3 kilo atau 2,5, ya, diantarin ke rumahnya. Mau dapat mau enggak, kalau kita sudah ikhlas di Ta'ala enggak masalah. Cuma masih aja kita kalau enggak dapat marah, dapatnya tulang juga marah. Iya, kita kurban dapatnya cuma begini nih, malah tulang-tulang doang yang di kita. Penyakit itu penyakit. Ya, belum ikhlas dia, belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas, terserah dapat ya kita terima, enggak juga enggak apa-apa. Karena apa? Sudah saya niatkan ini untuk kurban. Pemotong. Zaman dulu, mohon maaf nih, mungkin belum ada Zulekha. Jadi tukang potongnya saya nggak usah dibayar deh, tapi saya kepalanya aja. Gila kepala, motongnya agak kesinian gitu ya. Sejengkal dari itu, panjang amat itu leher ke bawah tukang potong ya. Ini mohon maaf nih, ya jangan terjadi seperti itu sehingga kita, ya Allah ini nggak seberapa tapi jadi omongan orang itu. Ya. Nanti ada caranya. Berapa jengkal, apakah 4 jari atau berapa dari ini, itu akan dijelaskan oleh beliau. Jadi jangan asal alaman kesini. Lah kalau sejengkal kesini kan berapa kilo itu? Tahu-tahu dibawa sama tukang potong ya. Insya Allah tukang potong ini jadilah bukan hanya dagingnya yang halal, manusianya tukang potongnya menjadi tukang potong yang jujur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kulit, ini kulit jangan sampai sobek. Nanti kalau sobek ya dipesenin sama tukang potong. Jangan sampai sobek, kalau di sini sobek. Lah kan hati-hati banget, saking hati-hatinya sampai maghrib belum selesai. Bagaimana cara ngesetnya itu yang cepat? Lah sekarang kulit murah banget, murah sekali. Dulu memang mahal, sekarang udah murah sekali. Alah sobek ya udah gitu. Kalau bisa nggak sobek, bisa jadi buat beduk misalnya atau apa. Tapi kalau terlalu ini nggak tahu ilmunya, saking hati-hatinya, yaitu tadi lambat sekali. Supaya cepat, nanti ada cara-caranya, teorinya. Mungkin dari saya tidak terlalu panjang lebar, itu saja. Kurang lebihnya mohon diberikan pintu maaf. Bapak-bapak paham dengan saya Pak ya? Paham kan? Iya, namanya ini. Iya. Mukanya pahamin. Jadi nanti kalau ketemu di jalan itu enggak pangling. Tapi kalau saya mau satu-satu kan agak repot gitu. Tanya sajalah, tegur sapa gitu ya. Nah kalau ketemu gambarnya ya barangkali ada gitu. Ya nanti dipahami gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.